Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, di kesempatan kali ini yang kami hormati Bapak Hawin Muzaki selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih di kelompok 21 ini. Anggota kami ada 2 orang. Yang pertama adalah Nairatul Fajriyah, yang kedua adalah saya pribadi, Eko Prasetyo. Oke, lanjut di slide pertama, kita akan membahas tentang khitan, tanda-tanda balik, mandi wajib setelah haid, dan juga mandi wajib setelah mimpi basah atau ihtilam. Oke, yang pertama pengertian khitan. Di sini kita bisa mempelajari bahwa khitan adalah perbuatan memotong bagian dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki adalah memotong kulitnya yang menutupi hasyafah atau penis, sedangkan bagi perempuan adalah memotong bagian atas klitorisnya. Oke, pemotongan kulit pada laki-laki dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan. Ini hebatnya fikih. Fikih itu tidak hanya memandang tentang hukum-hukum saja, tapi juga memperhatikan tentang aspek kesehatan. Kemudian di poin yang berikutnya kita akan belajar tentang hukum khitan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan, akan tetapi beliau sepakat bahwa khitan telah disyariatkan oleh agama. Yang pertama, hukumnya wajib. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan bahwa khitan hukumnya wajib dengan alasan yang pertama, Nabi diperintahkan mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Di kenabian Nabi Muhammad itu tidak hanya menyempurnakan agamanya, tapi juga mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Tapi sempurnanya kemudian memilih Islam. Maka di beberapa syariat Islam pun kan kita juga mengambil beberapa pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian alasan yang kedua, sekiranya khitan tidak wajib, mengapa orang yang dikhitan membuka aurat yang diharamkan? Oke, kemudian yang poin berikutnya, hukum sunnah. Apabila diamati dari kebiasaan masyarakat, ada yang mengistilahkan bahwa khitan ini dengan istilah sunat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum khitan adalah sunnah, diambil dari kata-katanya atau literaturnya. Oke, kemudian di poin berikutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Di balik berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan. Balik itu ya dia sudah peka terhadap sesuatu, sudah bisa menalar, sudah bisa menggunakan akalnya dengan baik, itu dia sudah balik. Di yang pertama, genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 15 tahun itu kan sudah balik. Kemudian yang kedua, mimpi basah atau keluar sperma mani dari laki-laki. Itu tanda-tandanya sudah balik. Kalau yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Kemudian slide berikutnya ada mandi wajib setelah haid. Arti mandi menurut bahasa adalah mengalirkan air pada salah satu anggota badan. Sedangkan menurut istilah, mandi ialah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat mandi. Dengan demikian, mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh badan. Kemudian di tata cara mandi wajib menurut para ulama dibagi menjadi 2, yaitu yang fardu atau wajib dan yang sunnah. Yang wajib diantaranya yang pertama, niat untuk mensucikan diri dari hadas besar. Karena yang kedua, menghilangkan najis. Dan yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh badan dengan cara menyiramkannya. Sedangkan yang disunahkan dalam mandi wajib adalah yang pertama membaca basmalah. Kemudian yang kedua, menghilangkan kotoran dan najis yang ada pada badan. Yang ketiga, membersihkan kemaluan atau dibersihkan kemaluannya. Yang keempat, berwudu dengan sempurna dan membersihkan anggota badan yang terkena air wudu. Kemudian yang kelima, membasuh kepala dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Yang keenam,
mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Kemudian yang ketujuh, membasuh berulang seluruh badan sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, menghadap kiblat dan tidak menyeka badan tanpa uzur. Kemudian yang 9, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Nah, itu tadi tentang prosedural tata caranya mandi wajib. Adapun urut-urutannya, yang pertama membaca basmalah. Yang kedua, membaca niat untuk menghilangkan hadas. Nawaitul ghusla li rafa'il hadisil akbari fardholillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, berwudu sebelum mandi. Dan yang keempat, menyiramkan air ke seluruh tubuh dan menggosok-gosok seluruh anggota tubuh. Kemudian yang kelima, lakukan pembersihan secara urut, runtut, disiplin. Kemudian yang di slide berikutnya ada mandi wajib setelah mimpi basah, setelah ihtilam. Nah, di mimpi basah adalah kejadian ketika remaja bermimpi akan sesuatu, kemudian setelah dia bangun, dia mendapati bahwa ada yang salah pada dirinya. Sebetulnya tidak salah, kegiatan yang berbeda dan sebelum-belumnya belum pernah mengalami, yaitu namanya mimpi basah. Ternyata keluar mani dari kemaluannya. Itu sehingga para remaja yang mengalami ini, setelah mengalami itu hendaknya mandi wajib. Ini disertakan beberapa urutan. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca niat untuk menghilangkan hadas besar. Sama kayak tadi, nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, berwudu sebelum mandi. Kemudian yang keempat, menyiramkan air ke seluruh tubuh dan menggosok-gosokkan seluruh anggota tubuh, terutama pada anggota kemaluan hingga bersih sampai baunya hilang. Dan yang terakhir, lakukan pembersihan secara urut semua anggota badan sampai bersih dengan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kebersihan itu kan bagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Dan Allah pun juga mencintai sesuatu yang bersih dan juga suci. Saya kira cukup untuk materi di bagian 1. Kemudian yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih disampaikan.